السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan perasaan yang paling tulus dan ikhlas muncul dari dalam hati, bahwa kita, siapapun di antara kita, tak mampu membuat, menciptakan nikmat kecuali satu: kita mempergunakan nikmat yang diberikan Allah. Maka rasa terima kasih tersebut kita jawabkan dalam ucapan yang tulus dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syukur itu kita lanjutkan dengan sama-sama menggunakan nikmat Allah, memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka membuat Allah ridha dan senang kepada kita. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir digolongkan hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus melimpah ruah kepada hadratul Rasul Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga, sahabat berikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ahabbani wa iyyakum jami'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini basyiran wa nadhira, sebagai orang yang membawa berita yang baik, juga mengingatkan jangan sampai kita melenceng. Di antara sekian banyak berita baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau menginginkan supaya kita terus mawas diri, supaya kita terus mengevaluasi diri, supaya beliau menyatakan kepada kita terus bahwa kita terus melihat diri kita terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Apakah kita sudah laksanakan? Sudahkah kita amalkan? Sudahkah kita pergunakan dengan baik atau tidak? Maka di antara kebaikan-kebaikan Allah adalah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau yang mulia, beliau bersabda, "Man aradallahu bihi khairan faqahahu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka kemudian ulama menjelaskan apa makna kebaikan ini. Al-khairul
yashmalud dunya wal akhirah. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah mencakup kebaikan dunia berupa hidup yang tentram, hidup yang rukun dengan keluarga, rukun dengan tetangga, kemudian dijadikan dunia sebagai ladang untuk menuju akhirat, diselamatkan dari bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan Allah. Itulah kebaikan-kebaikan dunia. Kemudian kebaikan akhirat berupa hamba tersebut mendapatkan ampunan dari Allah dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, faqahahu fid-din, Allah fahamkan kepada orang tersebut tentang perkara agama. Bapak yang dimuliakan Allah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, tentunya ilmu adalah sesuatu yang tidak gratis. Berbeda dengan rizki yang lain, maka rizki diberikan Allah kepada siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya ataupun miskin, maka semuanya mendapatkan jatah kehidupan dan rizki daripada Allah. Tetapi semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk memperbaiki agama, semangat untuk memahamkan diri terhadap agama, tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan orang memahami perkara agama, maka dia paham mana perkara yang usul, perkara yang mendasar, perkara yang tidak boleh ada tawar-menawar di dalamnya, dan juga perkara yang furu', di mana pada perkara tersebut kita bisa berbeda di dalamnya. Maka dimuliakan Allah, orang yang belajar dengan pemahaman yang baik, maka dia akan mengedepankan perkara-perkara yang aulawiyah. Dia akan memperhatikan perkara-perkara yang prioritas. Seperti contoh, bahwa banyak sekarang di akhir zaman umat banyak mempermasalahkan perkara yang furu', sesuatu yang tidak mendasar. Tetapi gara-gara tidak paham dengan konsep agama, maka dia menganggap yang furu' itu merupakan sesuatu yang usul. Dia menganggap perkara yang sepele adalah perkara yang mendasar dalam agama. Masalah basmalah keras atau tidak keras, masalah qunut subuh atau tidak qunut subuh, masalah zikir setelah sholat boleh atau tidak secara berjamaah, masalah musafahah berjabatan tangan setelah sholat boleh atau tidak. Ini namanya perkara furu', perkara yang remeh-temeh, perkara yang jangan dibesar-besarkan. Tetapi karena ketidakpahaman terhadap agama, bahkan dia tidak mau menegur saudaranya, pecah belah persatuan umat Islam, padahal persatuan merupakan perkara yang rukun di dalam Islam. Maka disinilah wajibnya kita belajar, dan belajar dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, kepada tempat yang benar, kepada orang yang benar, supaya pemahaman kita benar. Belajar kepada orang yang ketika kita semakin banyak pengetahuan kita tentang agama, bukan orang yang kita salah-salahkan, tetapi keburukan-keburukan kita yang semakin dinampakkan. Bukan mencari perbedaan, tetapi kita mencari persamaan. Jadi dimuliakan Allah, sadar atau tidak, kalau kita tidak mawas diri, bangsa Indonesia ini, umat Islam ini, di negara tercinta ini sedang diadu domba satu sama lain. Dan orang-orang itu tidak akan bisa mengadu domba kita kalau kita punya ilmu, kalau kita sadar, dan kalau kita mawas diri dengan bekal ilmu pengetahuan. Kita tidak akan bisa diadu domba dengan perkara-perkara yang remeh-temeh seperti yang sekarang ini terjadi. Maka dimuliakan Allah, yuk mari kita sama-sama belajar dengan niatan yang tulus lillahi ta'ala, bahwa mudah-mudahan dengan semakin banyak
banyaknya pengetahuan tentang agama, maka semakin rendah hati kita. Tidak sebaliknya semakin congkak, merasa pendapat saya semakin benar, paling benar. Kalau orang ingin belajar pendapatnya paling benar, belajarlah daripada Imam Syafi'i. Satu saat Imam Syafi'i ketika beliau salat di masjidnya Al-Imam Abu Hanifah, dan di situ ada makam Al-Imam Abu Hanifah. Ketika salat subuh, beliau tidak kunut subuh. Setelah salam, menjelang salam, beliau tidak sujud sahwi. Ditanya oleh murid-murid beliau, wahai imam, apakah ada qaul yang terbaul? Kata beliau, tidak. Apakah anda mengatakan kunut subuh tidak sunnah? Kunut subuh adalah sunnah, tetapi saya tidak kunut subuh karena kita sholat subuh di masjidnya Al-Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kunut subuh tidak sunnah hukumnya. Lihat, orang kalau punya ilmu seperti ini, orang kalau sudah berisi seperti ini, tidak seperti orang yang baru bisa silat, petantang, petenteng, semuanya ditantang, semuanya disalahkan, semuanya dikelirukan, semuanya disesat-sesatkan. Wal'iyadzubillah. Padahal dalam Islam satu larangan yang paling keras diajarkan oleh guru-guru kita, jangan gampang engkau menyesatkan orang lain, karena jikalau engkau menyesatkan orang lain, di mata Allah orang tersebut tidak sesat, maka tuduhan itu akan dikembalikan Allah kepada kita. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, zahadahu fid dunya, Allah menjadikan pandangannya terhadap dunia pandangan menghinakan, bukan pandangan memuliakan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bersyukurlah bahwa kalau ada orang dengan kesibukan pekerjaannya, dengan kesusahan ekonominya, ataupun sebaliknya dengan kemakmuran hidupnya, kemudian dengan kesibukan masing-masing, Allah memanggil dengan ungkapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesibukannya ditinggalkan, pekerjaannya ditinggalkan, kemudian meeting dan rapatnya ditinggalkan dengan alasan Allah sudah memanggil. Sibuk kita dengan dunia, tapi dunia akan kita tinggalkan. Tidak kita tinggalkan dunia, dunia yang akan meninggalkan kita. Maka inilah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang menyimpan dunia di genggaman tangannya, bukan dimasukkan di dalam pikiran maupun hatinya. Maka beruntunglah kalau ada orang yang menganggap bahwa harta yang ada padanya merupakan titipan Allah, sehingga harta tersebut dipakai untuk kebaikan. Itulah orang yang zuhud. Beruntunglah orang dengan kendaraannya yang mewah, kemudian kendaraannya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Itu contoh orang yang zuhud. Beruntunglah orang dengan sepedanya yang butut, tapi tetap berangkat ke masjid. Dia berangkat ke masjid menggunakan kendaraannya untuk ibadah. Itulah orang yang zuhud. Pendek kata, orang yang zuhud adalah orang-orang yang pola fikirnya pola fikir akhirat, bukan pola fikir dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lid dunya banin wa inna lil akhirati banin fakunu min abna'il akhirah. Beliau menyatakan sesungguhnya dunia ini punya anak-anak, kemudian akhirat itu punya anak-anak. Maka sabda Rasulullah, jadilah anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak dunia. Siapa anak-anak akhirat? Adalah mereka yang tidak pernah kalah dengan dunia, mereka yang tidak pernah diselewengkan oleh dunia, mereka yang tidak pernah bisa ditipu dengan dunia. Bahkan sebaliknya, mereka menjadikan dunia sebagai tunggangan yang menuju akhirat. Dan yang terakhir, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, wa man aradallahu bihi khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah nampakkan aib-aib dan kekurangan dirinya. Ikhwan dimuliakan Allah, sekarang era media sosial, siapapun
apapun, dimanapun kegiatan orang kita bisa akses. Apapun jenis manusia, berapapun penghasilannya kita bisa tahu. Apapun gosip tentang seseorang, dari para pembesar maupun orang paling dekat dengan kita bisa ketahui. Tetapi orang yang hebat bukan orang yang hafal dengan kekurangan orang banyak. Orang yang hebat adalah orang yang hafal dengan kekurangannya, kemudian dia evaluasi, selanjutnya dia perbaiki. Maka orang-orang seperti ini, ketika orang lain sibuk mengajarnya untuk menceritakan, mencari aib-aib orang lain di depannya, maka dia katakan, aku masih banyak kekurangan, aku masih banyak tugas untuk memperbaiki diriku sendiri. Aku tidak melihat keburukan pada saudaraku, sebaliknya akulah orang yang buruk itu. Maka jangan ajak aku untuk mencari keburukan orang lain, karena keburukanku sudah sangat banyak. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau orang sudah sampai pada derajat ini, yakinlah dia adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada kita, apakah kita sibuk sehari semalam ini mencari keburukan kita, ataukah sibuk kita mencari keburukan orang lain? Kalau kita masih disibukkan untuk mencari keburukan orang lain, berarti kita masih jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini kita akan camkan. Siapapun yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, punya semangat untuk belajar dan memperbaiki agamanya, kemudian memandang dunia dengan pandangan menghinakan, kemudian dia disibukkan untuk mencari keburukan dan kekurangannya, itulah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Dan hal ini tidak gratis, tidak langsung jatuh dari langit, semuanya harus kita usahakan dan upayakan. Maka mari bersama-sama, saya dan kita semua, kita mengajak diri dan keluarga kita untuk menjadi tiga golongan ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari fitnah dunia maupun azab akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.